Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Belum yang kenal aku, kenalin dulu. Aku Mr. Miss. Kali ini aku akan membahas sebuah alur film yang sangat menyeramkan. Film ini menceritakan seorang anak kecil yang mempunyai jiwa atau karakter seperti psikopat. Sebelum aku lanjut bercerita, semangatin aku ya dengan cara subscribe, nyalakan tombol loncengnya, klik tombol like, komen di bawah ya. Terima kasih, yuk lanjut ceritanya. Film ini diawali seorang anak kecil yang dimana dia bernama Emma. Dia melihat kucing kesayangannya tenggelam di sebuah kolam. Dia bukannya menolong, dia hanya menatap dengan wajah dingin. Dia membiarkan kucingnya meninggal di dalam kolam tersebut. Dia mengatakan kepada kedua orang tuanya dengan santai dan dengan wajah dingin. Dia mengatakan bahwa ada kucing yang meninggal di dalam kolam. Ayah Emma pun segera mengangkat mayat kucing tersebut. Si ayah Emma lalu mengatakan kepada Emma, "Jangan bersedih ya." Akan tetapi tidak ada rasa penyesalan atau sedih pun dari raut wajah Emma. Di suatu ketika ada sebuah kejadian di sekolah yang dimana ada seekor serangga masuk ke dalam kelas. Murid-murid yang lain merasa ketakutan hingga guru pun ketakutan. Tetapi Emma dengan santainya dan dengan wajah dinginnya, dia membuang serangga itu tanpa rasa takut sedikit pun. Sehingga sang guru dan teman-teman Emma semua kaget melihat apa yang telah dilakukan Emma. Di sisi lain, ayah Emma sedang mencari pengasuh untuk Emma di liburan musim depan. Karena ayah Emma sendiri akan memulai kesibukannya di akhir depan. Dan ternyata Emma ini adalah anak yatim. Ibunya meninggal saat melahirkannya. Setelah berbincang cukup lama, akhirnya calon pengasuh tersebut diterima. Dia akan mulai mengasuh Emma di akhir depan. Akhir semester telah tiba. Emma dan ayahnya menghadiri acara akhir semester di sekolah. Dan saat ini adalah pengumuman di mana siswa yang berprestasi. Emma sendiri sebelumnya tergolong siswa yang berprestasi. Akan tetapi kali ini Emma gagal untuk meraih prestasi tersebut. Prestasi kali ini diraih oleh teman sebangkunya sendiri. Emma pun merasa tidak terima. Dia menaruh wajah dingin dan kesal, seolah-olah dia tidak terima akan pencapaian yang dicapai oleh teman sebangkunya. Emma berkata ke ayahnya setelah selesai acara tersebut. Dia mengatakan bahwa medali tersebut bukan miliknya tetapi milikku. Ayahnya pun terus menyemangati Emma agar tidak larut dalam kekecewaan. Emma pun berpura-pura menerima atas kekecewaan ini. Dan di saat para orang tua sedang mengadakan pesta, Emma diam-diam mengajak teman yang merebut prestasinya ke dalam hutan. Dia menggiringnya ke pinggir tebing yang tinggi. Emma seolah-olah ingin mengucapkan selamat kepada temannya. Akan tetapi setelah si temannya ini masuk perangkat Emma, disitulah Emma menaruh rasa kesal serta kekecewaan yang sangat dalam. Tanpa berpikir panjang, Emma langsung mendorong hingga dia terjatuh. Setelah melakukan hal tersebut, Emma bergegas kembali kepada ayahnya. Dia mengajak ayahnya untuk cepat pergi dari tempat tersebut. Tak selang berapa lama, ada seseorang yang menemukan seorang anak yang telah meninggal di pinggir tebing. Anak tersebut tidak lain, dia adalah teman Emma yang berprestasi tadi. Ini adalah korban pertama Emma. Di pagi hari, mereka sedang sarapan. Tiba-tiba Emma berkata kepada ayahnya bahwa ada seorang mayat di kolam depan. Ayahnya pun bergegas untuk menghampiri mayat tersebut yang telah mengambang.
Sang ayah bertanya kepada Emma siapa yang melakukan hal tersebut, dan ternyata yang melakukan itu semua Milo, korban pertama Emma. Dan kali ini ternyata hanyalah mimpi buruk dari ayah Emma. Dan saat ini si Emma telah diasuh oleh pengasuh barunya, tetapi Emma di sini tidak senang akan kehadiran pengasuh barunya karena pengasuh baru tersebut terlalu mengikut campuri atas urusan Emma dengan kematian si Milo. Dan ternyata pembantu ini tahu pelaku pembunuhan Milo. Dia menyebut Emma psikopat kecil. Emma sangat tidak senang mendengar perkataan pengasuh tersebut, sehingga dia menaruh dendam. Usut demi usut, ternyata pengasuh Emma menaruh rasa cinta terhadap ayah Emma. Dia berkata ingin menjadi ibu baru untuk sosok Emma. Akan tetapi, Emma yang sudah terlalu dendam terhadap perkataan pengasuh tersebut, dia berkata bahwa dia yang akan menyingkirkannya dari rumah ini. Di saat malam hari, Emma tiba-tiba menghilang dari kamarnya. Pengasuh mencarinya. Dia merasa bahwa Emma ada di gudang kosong. Akhirnya dia pun masuk. Dan setelah dia masuk, dia terkunci oleh Emma dari luar. Dan seketika itu muncullah api yang besar. Dan ternyata ini adalah rencana Emma untuk menyingkirkan pengasuh tersebut. Emma menyaksikan dari jendela pengasuh tersebut dibakar hidup-hidup. Dari kematian dua korban tersebut, yang pertama Milo, yang kedua pengasuh, ayah pun mulai menaruh rasa curiga terhadap anaknya sendiri. Dan Emma pun mengakui atas perbuatannya terhadap kedua korban tersebut. Dia berucap tidak akan menyakiti atau membunuh mereka dengan tanpa alasan. Dan ternyata setelah berbincang dengan ayahnya, dia juga ingin menghabisi sosok ayahnya sendiri, karena dia telah mengetahui apa perbuatan Emma selama ini. Di saat ayahnya tertidur lelap, sang Emma mulai berencana untuk membakar ayahnya hidup-hidup seperti pengasuhnya. Dia menghidupkan semua kompor yang ada dalam rumah. Dia pun bergegas untuk meninggalkan rumah tersebut. Akan tetapi rencana Emma kali ini gagal, karena sang ayah segera menyadari bahwa hawa di dalam rumah tersebut panas. Sang ayah pun bergegas untuk mematikan kompor yang menyala. Dari rencana pertama sudah gagal, Emma pun berencana kembali, ingin menghabisi nyawa ayahnya sendiri. Dia pun bergegas ke dalam kamar. Dia mengambil pistol dan akan menembak kepala ayahnya saat dia tertidur. Akan tetapi kali ini Emma gagal kembali karena tembakannya meleset dari kepala ayahnya. Sang ayah pun tersadar dan dia kaget atas perlakuan anaknya yang ingin mencoba membunuh dirinya. Keadaan pun berbalik. Ayah pun tak punya kesabaran lagi. Dia ingin cepat-cepat menghabisi anaknya karena dia sangat membahayakan. Namun ketika sang ayah ingin menembak si Emma, polisi pun segera datang. Dia pun menembak ayahnya yang dikira ingin membunuh anaknya sendiri. Dan semenjak kematian ayahnya, Emma dirawat oleh bibi yang bernama Bibi Angela. Dan film pun selesai. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah sempatkan nonton video ini sampai habis. Tunggu film selanjutnya ya. Sampai berjumpa kembali.